posisi dua pemain terbaik bisa sebagai rotasi, tapi kiper nggak kayak gitu cara mainnya. Kiper pasti salah satunya jomplang, pasti salah satunya backup. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah komentar, ngasih saran, ngasih pendapat. Terima kasih banyak. Gue usahakan balas satu persatu, tapi mungkin nggak bisa dalam satu hari. Kalau misalkan ada yang mau tektokan ngobrol tentang Inter yang nggak akan ada habisnya, kita bisa ngobrol langsung di Twitter. Gue aktif banget di Twitter. Follow aja @ceking kita, gue taruh di layar ya, sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman tuh kayak baju dong, ganti dong bajunya, jersey lain gitu. Nih gue pakai yang jersey 98 namanya Ronaldo bro di belakang, gokil. Kemudian ada yang ngasih saran tentang mikrofon nih ya, mikrofon gue nih kalau ngomongnya nggak nempel, gak ada suaranya. Tuh jauh gini aja udah beda banget, gue juga gak ngerti ya soalnya gaptek, sorry banget. Ada yang bilang jangan pakai di depannya jangan ada ring lamp ya, lampu itu yang kayak cincin tergelap, sorry ya teman-teman. Tapi terima kasih banyak, gue sangat banget mengapresiasi. Kemudian ada yang bilang juga ngobrolnya pakai gestur dong atau segala macam. Terima kasih banyak, gue senang banget. Oke, hari ini kita akan bahas tentang bursa transfer. Hari Rabu dini hari tanggal 31 akan ditutup nih. Rabu ya, betul ya teman-teman ya, bukan tanggal 30 ya. Berarti besok. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana? Masih ada peluang nggak? Marota sih udah bilang akan ditutup. Cuma gue baca di beberapa media masih ada yang bilang, aduh, nih gue kejauhan nggak, kedekatan nggak sih? Ya udahlah, topnya jadi nggak kelihatan. Masih ada beberapa pemain yang kemungkinan masuk. Contoh, ya kita bahas dulu deh dari Handanovic. Gue baca Handanovic gara-gara kemarin lawan Verona blunder, ternyata menurut Opta dia adalah pemain yang paling banyak bikin kesalahan yang berakhir dengan gol, yaitu 4 gol. Handa. Jadi tulisannya gini, since the beginning of the last Serie A season, Samir Handanovic is the player who made the most errors leading to goal. Jumlahnya 4. Dia adalah pemain di Serie A sejak musim lalu yang paling sering membuat kesalahan yang berujung gol. Tapi kalau teman-teman baca berita lagi di luar negeri, pemain yang paling banyak, kiper yang paling banyak dipuji sebagai kiper terbaik di dunia dalam hal build up play, dalam hal permainan, membangun serangan dari dribblenya, itu Handanovic loh. Dia pemain yang paling jago, kiper paling bagus disebutnya. Tapi ya memang ya itulah risiko dari taktik membangun serangan dari belakang. Dan sepak bola modern kayak gitu, nggak ada lagi yang goal kick langsung tendang ke tengah gitu, kecuali situasi sudah ingin mengamankan skor ya dan menit-menit terakhir. Tapi kalau di pertengahan babak, apalagi awal babak, nyaris nggak ada. Kenapa? Karena peluang untuk direbutnya tinggi banget, nyaris 50-50. Sementara kalau membangun serangan dari belakang, ya peluangnya jelas jauh lebih besar, tapi membutuhkan kiper yang punya kemampuan passing yang bagus, visi yang bagus, dan Handanovic bagus. Jadi nggak bisa gitu mau gantiin seenaknya. Radu nggak bisa. Sekarang nih ya, gue baca juga di berita bahwa kiper yang paling jangankan ngomong kiper dulu deh. Tadi mana ya? Gue catat. Oh ini, the reason that Inter didn't sign a replacement for veteran goalkeeper Samir Handanovic di summer is due to financial constraints. Jadi alasan utama Inter enggak beli kiper adalah alasan keuangan. Jadi enggak punya uang untuk ganti Handanovic. Kesempatan selanjutnya adalah Onana dari kiper Ajax ya. Itu juga pasti nunggu free transfer musim depan. Gak punya duit lagi. Kita kiper di Italia ada siapa? Ada Meret, Napoli, ada Perin cadangan di Juve, ada Cranio. Udah gak mungkin, gak punya duit Inter untuk beli mereka. Kalau mau loan, pinjem, kemungkinan besar yang kiper bermutu yang dipinjemin itu Paris Saint-Germain. Kiper bermutu, berkualitas. Ada Keylor Navas. Tapi Keylor Navas aja, ini nih ya yang menarik, di Paris Saint-Germain, Donnarumma 2 kali cadangan di 2 pertandingan awal. Kalau disebutnya fisik nggak mungkin, karena Verratti aja main.
Kiper harusnya lebih fit. Nah ini nih yang nggak tahu nih. Nah, apakah memang sengaja Navas dikasih kesempatan bernapas ya di 2 pertandingan awal? Lalu kalau mau dipinjemin kemana? Inter sanggup nggak bayar gajinya? Atau mau PSG yang bayar gajinya sebagai bentuk terima kasih Hakimi dilepas ke mereka? Nah ini yang nggak tahu. Tapi satu lagi teman-teman, tidak ada tim yang punya 2 kiper sama bagusnya dalam satu musim. Pasti satu kiper beda dengan posisi penyerang, pemain tengah, back semua dan lain-lain itu bisa. Satu posisi 2 pemain terbaik bisa sebagai rotasi, tapi kiper nggak kayak gitu cara mainnya. Kiper pasti salah satunya jomplang, pasti salah satunya backup atau yang bersabar kayak Chesney, Juve itu dulu jadi cadangannya Buffon, sabar. Dulu jadi cadangannya siapa? Jadi lupa kipernya Liverpool, Alisson. Waktu di Roma juga dia sabar, bahkan dia yang jadi pemain intinya, Alissonnya yang enggak gitu kan. Dan Roma akhirnya berjudi. Mourinho zaman dulu di Chelsea yang part 2 juga dia Courtois sama Cech, akhirnya Cechnya yang dibuang. Jadi memang nggak mungkin ada 2 kiper sama baiknya. Nah kalau di PSG nggak mungkin, lalu Navas ke Inter, apa iya Handanovic mau jadi cadangan? Ini usianya Navas sama Handanovic tuh beda tipis, sama-sama tua, jadi nggak mungkin juga untuk musim depan. Navas dipinjem sangat bagus, tapi ini musim ini gue nggak tahu nih. Lalu berarti Radu yang akan dipinjemin. Itu opsi bagus sih, jadi Navas sama si Handanovic nih kita lihat, Handanovic cadangin aja. Tapi si Navas pun dari kemampuan passing nggak sebagus Handa. Handa tuh yang terbaik deh untuk ukuran ngoper-ngoper tuh kemarin kan ya, kesalahan-kesalahan yang sebetulnya kalau ya cuman beda dikit lah gitu hitungannya. Kalau misalkan Brozo bisa ambil, bahkan Inter punya peluang nyetak gol kalau teman-teman lihat ya, karena posisi pemainan udah kosong gitu. Itu memang udah taktik banget, tapi ya itulah risiko dari memainkan bola dimulai dari belakang. Itu Handanovic. Lalu kita balik lagi, siapa pemain yang kira-kira akan datang di penutupan transfer, detik-detik penutupan transfer musim ini? Gua berharap, ini teman-teman, ada pemain Gagliardini diincar sama Gonzalo Villar dari Roma. Nah, gue udah ngeliat nih si Gonzalo Villar ini. Aduh, gue nggak ngerti ya. Ini Mourinho bisa ngincar Gagliardini ini gimana nih? Mau jadi Makelele apa gimana? Kalau sampai Mourinho kepincut Gagliardini dan dia ngasih Gonzalo Villar, gue malah curiga nih. Ini Villar beneran bagus apa enggak? Gue jujur aja nggak begitu tahu tentang Villar. Tapi kalau sampai Mourinho pingin Gagliardini, wow, hebat sekali si Lord satu ini. Terus apalagi ya? Dan atau bisa juga strateginya Marotta supaya kita dapat Nandes. Tahu sendiri Marotta otaknya encer banget. Nandes sangat butuh. Setidaknya untuk sisi kanan. Kita berharap Nandes sama Dumfries deh adaptasi di sisi kanan. Karena Darmian itu kita perlukan juga untuk backup lini belakang. 3 center back kita ini butuh rotasi loh. 3-3-nya masuk dipanggil timnas dan kita akan ada lawan Madrid. Sementara Danilo D'Ambrosio sama Kolarov sama Ranocchia itu yang center back asli cuma Ranocchia. Sebelah kanannya si siapa? Si Danilo D'Ambrosio itu aslinya wingback. Sebelah kirinya Kolarov aslinya wingback dan mereka jarang main. Jadi takutnya fisiknya nggak prima banget. Jadi Darmian yang sebetulnya paling dibutuhkan menjadi backup, jadi rotasi di lini belakang. Karena di lawan Sampdoria ini feeling gua salah satu dari 3 back itu akan pakai pemain cadangan. Begitu juga salah satu dari 3 gelandang tengah kita antara Brozovic, Hakan dan Barella pasti akan ada satu yang jadi cadangan gitu untuk simpan tenaga lawan Madrid, bahkan mungkin 2 pemain gitu. Vidal semoga nggak cedera nih, dia dipanggil sama timnas Chile. Vidal mungkin akan ngisi tempat Barella, semoga Barella aja yang istirahat. Dan kalau teman-teman ingat waktu lawan Verona kemarin, Brozovic vital banget. Banyak yang bilang Brozovic mainnya jelek. Kalau menurut gue bagus karena ya di luar blundernya dia banyak intercept bola, dia banyak nge-cover lini pertahanan. Tapi itulah, Inter sangat butuh Brozovic. Ketika Brozovic mainnya lagi mandek, lagi nggak bisa ngalirin bola ke depan, itu hampir seluruh pemain jadi jelek semua. Begitu juga sebaliknya, kalau Brozo lagi on fire, pemain lain jadi kelihatan lebih bagus lagi. Jadi Brozovic tuh mungkin mainnya tidak akan menjadi pemain terbaik di lapangan, tetapi gaya permainannya mempengaruhi keseluruhan tim dan kita butuh cadangannya.
satu-satunya pemain yang gayanya paling cocok sama Brozovic tuh Sensi dalam ngalirin bola. Barella kuat di bertahan, cuman kreativitasnya nggak persis kayak Brozo. Pun Vidal, Sensi yang paling bisa. Itu artinya Sensi juga jangan terlalu dibebani jadi pemain second striker ya. Oleh karena kita butuh Nandes supaya ya kalaupun Vidal di tengah, Vidal ngisi posisi Brozovic atau Barella ngisi Brozovic, Vecino atau Gagliardini jangan main-main dulu lah. Vecino sama Gagliardini ini salah satunya dijual aja lah. Ini udah bukan levelnya Inter kalau mau pertahanin Scudetto. Itu dari lini tengah. Kemudian di lini depan menurut gua nggak akan ada yang masuk lagi. Sudah cukup. Kabar terakhir Keita Balde justru mau ke Sampdoria. Dia putus kontrak dengan Monaco, akan sign 4-year deals atau 5 years deal ya. Jadi Zeko, Lautaro yang masih belum tahu nih apakah keduanya akan main bareng terus karena pasti harus jaga kondisi. Kemudian ada Joaquin Correa dan Alexis Sanchez. Teman-teman tahu nggak sih Alexis Sanchez tuh sembuhnya kapan? Gue kok googling nggak nemu-nemu ya. Oke, kalau menurut gue di situ sih di lini belakang kita butuh banget pengganti Handanovic, tapi nggak di tahun ini mungkin karena keterbatasan dana. Di lini belakang kita butuh salah satu back yang kondisinya fit untuk jadi rotasinya Skriniar, De Vrij dan Bastoni, dan menurut gue adalah Darmian, sehingga kita butuh wing back kanan atau pemain tengah gitu ya, atau butuh Nandes karena Nandes bisa ngisi wing back kanan, bisa ngisi pemain tengah, artinya Darmian bisa jadi rotasi di lini belakang, plus Brozovic, Sensi dan Hakan punya pengganti yang sepadan gitu, walaupun Nandes dari kreativitas nggak begitu bagus, tapi dia gelandang Batak gitu, Badak. Jadi untuk pemutus alur serangan. Menurut gue di sini dulu di sisi kiri udah lah ya Perisic sama Di Marco mau nggak mau memang keterbatasan dana, kita bersabar saja, semoga tahun depan duitnya Zhang kembali. Gue tunggu komentar teman-teman gimana, siapa yang kira-kira bakal masuk atau nggak akan ada lagi. Terima kasih banyak yang sudah komentar, kita diskusi tim favorit kita. Di hari-hari ke depan gue juga akan bahas, ada selain cerewetin Inter akan ada cerewetin Serie A, cerewetan Liga Champion mungkin. Sampai di sini dulu cerewetan Inter, Forza Inter, bye-bye, thank you. Cerewetan ceking